Balik lagi di podcast TV Show bareng Irma di sini, kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring ya kan? Karena kan harus sebenarnya ganti-ganti. Temanya menarik-menarik. Aduh seru banget ya. Oke, nah ini mimpi lain lagi setelah memiliki satu wadah untuk menciptakan lingkungan sehat gitu ya di Speak Project. Terus kemudian juga punya kepedulian tinggi terhadap teman-teman difabel. Ini luar biasa juga dan berkelanjutan juga yang jadi satu nilai plusnya. Next, apalagi yang jadi mimpi seorang Sandika? Oke, nextnya adalah kalau untuk Speak Project, kalau mimpiku mah banyak ya. Tapi untuk Speak Project untuk Speak Project. Kalau mimpi kamu nggak apa sih banyak. Episode kan nambah lagi saya nanti ya. Betul. Jadi untuk Speak Project. Jadi kalau untuk Speak Project, insya Allah kita akan jadi perusahaan startup berbasis teknologi. Jadi kan sekarang kita prosesnya masih manual gitu ya. Kita mau berhijrah ke teknologi gitu. Jadi kita punya aplikasi sendiri, nanti bisa di-download aplikasinya dan lain-lain. Dan kita ingin menyasar pangsa pasar di Indonesia. Di Indonesia terlebih dahulu. Nanti kalau Indonesia udah oke, baru kita ke luar Indonesia gitu ya. Terus kemudian kalau untuk social project-nya, sekarang kita udah jalan sama Netra. Nah, kedepannya kita ingin merangkul teman-teman disabilitas yang lain, kayak tunadaksa, terus tunarungu ya. Sebenarnya tunarungu udah, tapi itu bukan partnership sama Speak Project. Nah, untuk tunadaksa ini insya Allah kita akan jalan tahun ini juga. Wow, insya Allah. Tunadaksa kita jalan, tapi pelatihannya beda lagi. Pelatihannya nanti digital marketing. Jadi sebenarnya pelatihan-pelatihan yang kita berikan itu adalah needs atau kebutuhan dari setiap teman-teman difabel ini, teman-teman disabilitas. Nah, dan alhamdulillahnya sekarang Speak Project itu kita dipercaya menjadi salah satu lembaga pelatihan diikutsertakan dalam program Kartu Prakerja. Gitu. Jadi itu gimana tuh caranya? Aduh, itu juga gimana ya? Sebuah perjuangan panjang ya. Dengan perjalanan panjang gitu ya. Jadi kita kelas kita juga bisa diakses di 2 platform digital. Dan kabar baiknya juga adalah per hari ini sama kemarin sama hari ini yang daftar kelas kita di Prakerja tuh ada 500 orang. Masya Allah, banyak banget gitu. Itu muat gak ya nanti? Itu dia, tapi itu kan dari berbagai kelas kan? Gitu. Jadi akhirnya kita mengeluarkan produk-produk baru, kelas-kelas baru. Kalau dulu kan kita sebenarnya banyaknya di offline ya. Sekarang kita banyak main di online. Nah, dengan program Prakerja ini sebetulnya itu adalah salah satu strategi atau cara kita meraih mimpi untuk menggait pasar secara nasional. Karena kan pasarnya nasional banget. Dan PR itu sih, untuk yang Prakerja ini luar biasa banget ya. Maksudnya kayak kita nggak pernah terfikirkan bisa bersanding dengan lembaga-lembaga pelatihan yang sudah besar-besar namanya, bahkan mereka sudah high tech semua. Kayaknya kita doang yang belum high tech ya, maksudnya kita masih manual gitu. Tapi kita optimis banget, tahun depan target kita adalah kita bisa move to digital gitu. Amin, semoga semuanya lancar. Ini yang bikin Kak Sandika jadinya tuh sibuk terus gitu ya. Jadi sekarang kalau di Speak Project sendiri ya, selain tadi ada kegiatan sosialnya berupa Speak Disability Academy, ada kelasnya tuh apa aja sih sebenarnya ditawarin sama Speak Project? Kelasnya tuh kita ada kelas MC. Jadi kita bulan ini jalan 8 kelas bulan ini. Masya Allah, banyak banget. Bulan ini 8 kelas. Aku dapat jadwal hari apa? Kamu ada Beb, nanti aku japri ya. Baik. Oke, ada 8 kelas. Terus mulai bulan depan itu ada 11. Nambah lagi? Apa? Bahkan ada satu judul kelas itu yang repeat kelas gitu. Karena pesertanya bisa sampai 100, 150 gitu. Bahkan ini baru 2 hari dibuka aja kelas kita gitu kan, udah full. Karena udah sampai angka di 150, itu baru satu kelas ya. Maksudnya belum kelas-kelas yang lain. Artinya kan gitu. gak memungkinkan untuk kita. Karena dulu terbiasanya kita justru hampir private ya sebenarnya. Iya, aku tuh udah satu offline 10 peserta aja tuh aku udah alhamdulillah banget. Benar. Dan jujur ini di luar ekspektasi aku banget. Bayangin ya, kemarin tiba-tiba yang ngechat admin kita itu 300-an. Per tadi aku cek ada 500 gitu. Jadi akhirnya kita yang guys, ini gimana nih kita gitu. Ini kita antara mau maju mundur nih, tapi nggak boleh mundur ya. Maksudnya kita harus maju. Akhirnya kita dengan waktu yang singkat kita langsung tuh aku akhirnya mulai hire orang lagi. Terus
Akhirnya kita apa nih yang perlu kita benahi internal kita dan segala macam. Akhirnya kita kan sebenarnya banyak orang yang mau kerja sama kita gitu kan. Akhirnya kita close dulu deh 2 bulan untuk kerja sama, kita fokus di prakerja dulu. Karena dari pemerintah sendiri program prakerja kita dikasih tuntutan sebetulnya. Bukan tuntutan sih, lebih ke tanggung jawab. Apa itu? Pemerintah mau bahwa pelatihan di prakerja ini mereka betul-betul memahami pelatihan yang kita berikan. Jadi ada evaluasinya, ada ujiannya. Baik. Dan yang dievaluasi itu nggak cuma peserta prakerja doang, tapi kita juga. Dan Speak Project juga akhirnya belajar bagaimana mengatasi berbagai macam karakter orang yang satu hari itu ngechat kita bisa 300-an. Gitu kita sih. Itu tantangan terdekat gitu ya. Banget sekali gitu. Jadi kita kontrak dengan prakerja ini sampai Desember dan dengar-dengar sih akan diperpanjang lagi sampai tahun depan. Amin. Dan semoga sebenarnya lebih dari itu adalah lancar dan semuanya bisa mendapatkan kebermanfaatan. Karena kalau dulu ya kita tahu benar-benar aku tahu banget gitu gimana Speak Project bisa akhirnya bangun gitu ya. Dari kecil, dari balita gitu. Dan memang kita kelasnya memang gak baja karena kita sangat ingin bisa merangkul semuanya gitu ya kan Kak Sandika. Karena hampir semua alumni pasti sama mentor kita pasti kenal gitu. Kalau itu kita tahu nama satu-satu, dan dengan hadirnya banyak ini harapan kita tidak mengurangi rasa nyaman antara mentor dan juga para anak-anak di para gitu student para student ya, para pelajarnya. Oke, terakhir motivasi dong untuk para pemuda dan juga mungkin apa yang ingin Kak Sandika sampaikan gitu supaya semuanya punya semangat yang sama. Ini kalau kita nggak satu frekuensi susah loh. Betul. Coba silakan. Aku kemana nih kameranya? Oke, silakan. Ke situ ya. Oke, buat teman-teman apa panggilannya? Di sini pemirsa televisi Muhammadiyah. Oke, pemirsa televisi Muhammadiyah yang sedang menonton dan mendengarkan hari ini, kalau dari aku sih intinya ketika kita memiliki sesuatu kita harus kejar tujuan tersebut, target tersebut, dan kita harus tahu alasan kita kenapa kita harus mewujudkan mimpi tersebut. Dan untuk meningkatkan skill komunikasi itu amatlah sangat penting, karena dengan memiliki skill public speaking yang baik, dengan memiliki skill komunikasi yang baik akan mempertemukan kita dengan banyak orang, membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan karir kita. Itu kalau yang bekerja. Tapi kalau yang berwirausaha bisa meningkatkan usaha kita gitu, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam stakeholder. So buat pemirsa penonton dan juga pendengar televisi TV Muhammadiyah, mudah-mudahan di rumah tetap sehat selalu. Amin. Ya kan. Dan sebetulnya tidak ada alasan untuk produktif di berbagai kondisi, khususnya kondisi pandemi ini. Gitu. Jadi kalau kita bisa, Anda pun juga bisa. Asik. Pasti dong. Kalau misalkan hari ini kita masih bisa tertawa berbagi, berarti teman-teman di sana juga bisa tertawa dan berbagi. Jangan lupa bahagia, itu yang paling penting. Karena setiap podcast TV show aku ini, aku pasti selalu ingetin teman-teman untuk jangan lupa bahagia. Karena kebanyakan orang lupa bahagia, imunnya turun, gampang deh itu virus-virus masuk ya. Betul. Dan satu lagi, apalagi? Jangan lupa bahagia dan jangan lupa follow Instagram @speak_project. Ini ada Instagramnya ya. Ada di bawah ini, langsung aja di Speak Project buat kepoin ya. Ya, buat kepoin. Follow juga semua mentor-mentornya. Iya, jangan lupa. Dan jangan lupa ya teman-teman juga yang terakhir banget ini ya, buat teman-teman yang menghubungi admin kita harap bersabar ya guys, karena kita akan menambah admin lagi. Amin. Untuk bisa membalas teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Sandika sudah berbagi bersama dengan kita semua. Jangan pernah patah semangat, karena tadi ya kalau misalkan kamu sudah tahu apa yang kamu upayakan dan apa yang jadi tujuan kamu, pasti kamu enggan untuk berhenti. Betul. Sukses terus dan semangat. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang banget ya bisa dengerin satu cerita yang luar biasa yang insya Allah bisa jadi hikmah untuk kita semua. Tetap ikutin podcast TV Show barengan sama Irma, dan pastinya jangan pernah bosannya untuk ngobrol-ngobrol sering-sering di podcast TV Show. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.